Saudara sekalian, kita hari ini memulai akan eksposisi yang baru di dalam pelayanan Gereja Reform Injil Indonesia yang ada di China. Dan kita bersama-sama masuk di dalam satu eksposisi kitab Filipi. Saudara, mengapa kita membahas ini? Karena kita melihat bagaimana Paulus adalah seorang rasul yang dipakai Tuhan. Dan di dalam setiap pelayanan dia menghadapi begitu banyak akan situasi-situasi yang beragam. Ada di dalam situasi dia bisa menerima sebuah penerimaan, acceptance, tetapi dia juga menerima apa yang namanya penolakan. Dan kita juga melihat bagaimana dalam kehidupan pelayanan daripada Rasul Paulus, dia pun mengalami akan kekosongan. Dia mengalami akan satu kondisi di mana dia tidak merasa bahwa di dalam kehidupan dia begitu lancar. Namun, saudara, surat Filipi yang dituliskan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi adalah satu surat yang sangat-sangat kita butuhkan. Kenapa, saudara? Karena pada saat kita melihat isi surat dari Paulus kepada jemaat Filipi, kita melihat bagaimana dia mengajak setiap jemaat untuk joyfully stand firm to the God's word. Membawa setiap jemaat untuk mari kita dengan penuh sukacita, kita tidak beranjak daripada kitab suci. Justru mengajak setiap jemaat harus semakin lebih kuat di dalam firman. Semakin lebih bertumbuh di dalam firman. Semakin berbuah di dalam firman. Dengan penuh sukacita di hadapan Tuhan. Saudara, tentu saja inilah sesuatu yang berbeda dengan apa yang dibicarakan oleh dunia. Dunia tidak bisa mengkaitkan akan penderitaan dengan sukacita. Maka mungkin banyak orang akan mengatakan orang Kristen adalah orang yang aneh. Karena justru di dalam kondisi, di dalam situasi, maupun di dalam satu konteks penderitaan, maupun dalam konteks persecution, tetapi masih ada satu sense of joy yang di-sharingkan melalui kehidupan mereka di dalam penderitaan tersebut. Maka memang dunia akan menertawakan, mungkin juga dunia akan menggaruk-garuk kepala mereka dengan satu keheranan, mengapa orang Kristen masih bisa bersuka cita di dalam konteks penderitaan maupun dalam konteks persecution di dalam kehidupan mereka masing-masing. Maka saudara, hari ini saya akan mengajak saudara kita sama-sama membaca, khusus dalam surat Filipi, kita membaca dari ayat pertama sampai ayat yang ke-11. Mari kita ambil Alkitab kita, dan mari kita membacanya bersama-sama, khususnya di dalam surat Filipi. Dan hari ini kita akan membaca Filipi pasal yang pertama, ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Filipi pasal yang pertama, ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Dimanapun saudara berada, mari kita bersama-sama membacanya. Dan kiranya Tuhan memberkati pembacaan ini, dan mengajak kita untuk bagaimana melihat bagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupan Paulus dan bagaimana Tuhan memberkati Paulus. Dan kiranya berkat yang Tuhan berikan kepada Paulus, yang juga diberikan kepada jemaat di Filipi, juga diberikan kepada setiap kita pada hari ini. Mari kita membaca bersama-sama. Filipi pasal yang pertama, ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan penilik jemaat dan diaken. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku mengucap syukur kepada Allah setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku, betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus,
penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Sekian pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita, kiranya Tuhan yang mengajarkan kepada kita bagaimana kita dapat hidup di dalam sukacita yang dianugerahkan oleh Tuhan di dalam pelayanan kita masing-masing. Baik, saudara sekalian, mari kita bersama-sama sekali lagi berdoa. Kita memohon Tuhan memimpin kita semua. Bapa dalam surga, kami berterima kasih atas setiap anugerah Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang memimpin kami semua pada saat kami akan bersama-sama menelaah setiap kebenaran firman Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan, bahwa kami semua adalah anak-anak Tuhan yang membutuhkan kebenaran firman. Berbicaralah kepada setiap kami. Pakailah hamba-Mu yang penuh dengan segala kelemahan ini. Tuhan, jangan biarkan jemaat melihat akan pribadi yang menyampaikan firman Tuhan. Tapi biarlah Tuhan melihat pribadi Kristus yang rela memakai hamba-Nya yang hina ini untuk dapat menyampaikan kebenaran Tuhan kepada setiap kami. Sehingga kami tahu bahwa Tuhan berfirman kepada kami secara pribadi. Tolonglah kami ya Tuhan, tolonglah hamba-Mu, supaya dia tidak sembarangan berkhotbah. Dia tidak sembarangan menyampaikan firman. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat, supaya kami sebagai jemaat pun tidak sembarangan mendengar firman. Tapi setiap kami sungguh-sungguh, dengan hati yang takut akan Tuhan, untuk kami mendengar firman Tuhan. Inilah doa seru kami ya Tuhan yang kami mohon. Di dalam nama Yesus Kristus, kami bersama-sama berdoa dan kami bersyukur kepada Tuhan. Amin. So sekalian, kita melihat Paulus pernah merintis dan juga pernah untuk melayani, khususnya di kota Filipi pada saat dia menjalankan akan satu pelayanan misi di dalam memberitakan Injil. Pertama kali dia keliling, khususnya dalam Kisah Rasul pasal 16 ayat 8 sampai 12, di mana dia mengelilingi kota-kota dan dia memberitakan Injil. Dia mengelilingi kota-kota dan mengajarkan tentang Kristus Yesus dan membawa mereka melihat bagaimana pertobatan di dalam Kristus adalah sesuatu yang necessity, yang tidak boleh tidak ada. Dan setiap pelayanan yang dia kerjakan di dalam perjalanan yang pertama, kita melihat bagaimana banyak penolakan-penolakan yang dia terima, tetapi dia tetap melayani Tuhan. Kedua, kita melihat bagaimana di dalam pekerjaan Tuhan, Tuhan pun memimpin Paulus untuk melayani kembali, mengelilingi kota-kota yang pernah dilayani. Dan akhirnya dia di dalam second missionary journey-nya, dia pun akhirnya berada di kota Filipi, dan dia di dalam 3 bulan dia berada di situ. Lalu ketiga, kita bisa melihat dalam Kisah Rasul 20, kita melihat bagaimana itu yang ketiga kali kita melihat bagaimana Paulus memberitakan Injil, mengadakan missionary journey, dan melakukan akan penginjilan dan memberitakan akan kebenaran firman Tuhan ke berbagai macam kota. Nah, saudara, kita percaya surat Filipi ditulis oleh Paulus. Di mana kita melihat di dalam ayat yang pertama dikatakan, dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para penilik jemaat dan diaken. Saudara, Paulus dan Timotius, seorang senior dengan seorang junior, dan mereka adalah hamba-hamba Kristus Yesus. Mereka menamakan dirinya sebagai doulos. Kata yang lebih tepat bukanlah hamba, kata yang lebih tepat adalah budak. Mereka adalah budak-budak Kristus. Mereka tidak punya akan kebebasan untuk dapat mengatakan bahwa saya tidak mau berada di dalam Kristus. Kenapa, saudara? Karena seorang budak adalah seorang yang kebebasannya ada pada tangan majikannya. Maka budak di dalam konteks saat itu, budak sudah diberikan tanda bagaimana dia adalah milik siapa. Dan saudara, budak biasa diberikan satu tanda. Salah satunya adalah di telinga. Biasanya di telinga itu dikasih akan satu tanda atau dilubangi supaya menjadi satu tanda bahwa dia adalah seorang budak. Maka menjadi budak itu berarti ada tandanya, ada marknya. Dan pada saat mereka memiliki tanda sebagai seorang budak, maka tanda tersebut akan selalu ada di situ, dan tanda itu tidak pernah akan bisa dihilangkan. Meskipun seorang budak akhirnya diberikan kebebasan untuk menjadi seorang yang bebas, tanda sebagai budak itu tidak bisa hilang.
Maka itulah konteks di mana waktu itu kita melihat orang-orang yang menjadi budak, mereka tidak akan pernah terlepas daripada identitas budak tersebut. Jadi meskipun mereka menjadi orang yang merdeka, tetapi orang tahu orang merdeka ini pernah menjadi budak. Nah, saudara, kata doulos bicara tentang konteks seperti itu. Jadi menjadi seorang budak tidak punya kebebasan apa-apa. Mereka tidak punya cerita sendiri. Mereka hanya punya cerita dari majikannya. Maka di zaman dulu kalau kita melihat budak bertemu dengan budak, misalnya budak saya bertemu dengan budak orang lain, maka budak saya akan mengatakan tentang saya. Mengatakan bahwa saya punya tuan, itu adalah tuan yang memiliki kekayaan misalnya 500.000 juta dolar. Lalu akhirnya budak yang lain mengatakan, oh tuan kamu punya 500 juta dolar, tuan saya punya akan 600 juta dolar. Dan mereka membanggakan tuannya. Mereka akhirnya bisa bertengkar gara-gara berbeda cerita. Mereka bisa bertengkar gara-gara tidak merasa tenang melihat tuan orang lain jauh lebih daripada tuannya. Mereka mencintai tuannya. Mereka memahami bahwa tuannya harus disanjung tinggi. Sehingga akhirnya kita melihat banyak sekali pertengkaran antar budak terjadi. Tapi bukan bicara tentang cerita mereka secara pribadi. Tapi pertengkaran itu terjadi adalah karena mereka menyanjung tuan mereka di hadapan orang. Dan pada saat tuan mereka disakiti atau tuan mereka direndahkan, mereka secara actively mereka membela diri. Nah, saudara, maka itulah yang menjadi konteks perbudakan pada saat itu. Nah, saudara, Paulus mengatakan, diriku dan Timotius, kami adalah budak-budak Kristus. Budak-budak Kristus tentu saja berbeda dengan sistem perbudakan yang ada di bumi atau yang ada di dalam konteks dunia. Kenapa, saudara? Karena budak Kristus di sini adalah menyatakan bahwa aku dulu adalah budak dosa. Aku dulu seorang yang belajar teologi, aku seorang yang punya pelayanan. Saudara, kita melihat Paulus, dia adalah seorang yang memiliki Jewish tradition. Dia memiliki akan tradisi Yahudi. Lalu mereka, dan dia juga memiliki akan Roman citizenship. Dia juga memiliki akan kewarganegaraan, bukan cuma sebagai orang Yahudi, tapi dia juga memiliki akan satu kewarganegaraan sebagai seorang Romawi. Saudara, kalau kita bayangkan sekarang itu seperti kita memiliki dual passport. Kita punya paspor Indonesia, tapi mungkin kita juga punya green card, atau kita punya paspor Amerika, atau kita punya paspor Eropa, maupun kita punya paspor misalnya Australia dan sebagainya. Kita memiliki dua kewarganegaraan. Dan saudara, pada saat kita melihat itu adalah sesuatu yang menunjukkan ada hal yang lebih. Di saat negara kita mengalami sesuatu, kita masih bisa pergi ke negara lain, karena negara lain itu juga mengakui kita adalah warga negaranya dia. Nah, saudara, kita melihat Paulus, dia memiliki dual citizenship. Dia satu sisi adalah orang Yahudi, tapi dia juga diakui sebagai orang Romawi. Dan dia adalah orang yang memiliki akan popularitas. Popularitas sebagai seorang apa, saudara? Sebagai seorang pemuda yang memiliki kepintaran, yang memiliki akan satu education yang begitu menonjol. Kenapa? Kalau saudara melihat dalam kitab suci, dia berada di dalam satu sekte yang namanya Sanhedrin. Di dalam satu sekte tersebut ada satu guru yang luar biasa, di mana guru itu adalah satu dosen yang dihormati oleh semua orang-orang yang terpandang di zaman itu. Maka kita melihat dia berada dalam satu pendidikan yang sangat baik. Dia berada di bawah bimbingan seorang dosen yang baik, dan dia memiliki akan satu hal, bukan sekedar punya semuanya itu, tapi dia juga dikatakan adalah seorang pemuda yang paling pinter di hadapan setiap pemuda-pemuda yang ada di zaman dia. Berarti dia sudah punya kepinteran, dia sudah punya akan satu posisi, dia sudah punya akan satu hal dia dalam kehidupan dia, yaitu dia populer. Dan juga kita melihat bagaimana dia diberikan kuasa, khususnya oleh Bait Suci, untuk melakukan apa yang baik dan benar
bagi kepentingan bait suci. Maka salah satunya kita melihat bagaimana dia dulunya adalah seorang yang benci dengan orang Kristen. Dan kita tahu Rasul Paulus yang sebelumnya namanya adalah Saulus, di mana Saulus akhirnya mengejar orang Kristen, menangkap orang Kristen, bahkan tidak sedikit untuk bukan sekedar laki-laki, tapi perempuan dan anak-anak ditangkap semuanya. Dan saudara, itu adalah sebuah tindakan yang sangat-sangat mengganggu. Dan bahkan kita berani mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Saulus ini adalah sebuah tindakan terorisme. Tindakan terorisme atas nama agama. Tindakan terorisme atas dasar kepercayaan kepada Tuhan. Maka jangan heran, saudara, kalau kita melihat terorisme berkaitan sangat erat dengan apa yang namanya agama. Kenapa? Karena mereka justru menjadi seorang fundamental yang tidak memiliki cinta kasih. Dia menjadi seorang yang sangat fundamental, tetapi tidak ada akan satu harmonisasi, dan sehingga semua apa yang dibangun dengan fundamentalisme mereka menganggap bahwa yang tidak sesuai dengan apa yang dia percaya, mereka semua harus mati. Inilah yang menjadi pribadi dari seorang Saulus. Namun kita juga melihat bagaimana pada saat dia mengejar sampai ke Damsyik, akhirnya kita temukan bagaimana disitulah the turning point daripada Rasul Paulus yang dulunya adalah Saulus, akhirnya mengalami transformasi Injil, sehingga akhirnya dia bertobat dan akhirnya dia menjadi seorang Paulus. Dan dia menjadi seorang rasul yang dipakai Tuhan di luar orang-orang Yahudi, maka dia menjadi seorang rasul yang melayani kaum Gentiles atau melayani kaum orang-orang kafir. Dan kita melihat Tuhan memakai dia di dalam pelayanan misionerinya dia, bahkan dia diterima, bahkan dia ditolak, bahkan dimasukkan penjara, bahkan dirajam batu, bahkan ditolak. Tetapi kita melihat Tuhan masih menaruh satu hal yang unik yang harus menjadi bagian dalam kehidupan saudara dan saya, yaitu joyfully stand firm to the God's word. Yaitu dengan penuh sukacita tetap berdiri tegak di dalam kebenaran firman Tuhan. Saudara, kita melihat surat ini waktu dituliskan, itu diantar oleh seorang yang bernama Epafroditus. Jadi kita melihat yang dipenjarakan adalah siapa? Adalah seorang senior yang bernama Paulus, seorang junior yaitu adalah Timotius. Timotius adalah seorang anak yang seorang pemuda yang sangat-sangat rentan. Kenapa? Karena secara kesehatan dia kurang baik. Kedua, dia sangat manja dengan ibunya dan juga dengan neneknya. Dan kita melihat bagaimana kehidupan anak manja, apakah menghalangi Tuhan untuk memakai dia menjadi seorang pelayan Tuhan. Tuhan bisa pakai orang yang sangat kuat karakternya, Tuhan juga bisa pakai orang yang paling lemah untuk Tuhan pakai. Maka dengan ada kata Paulus dan juga ada kata Timotius, dua nama ini dikatakan doulos, dikatakan budak Kristus, maka mereka semua tidak ada kategori yang mengatakan bahwa Tuhan tidak bisa pakai orang yang paling kuat atau tidak bisa pakai orang yang paling lemah. Orang yang paling kuat dan orang paling lemah di dalam rencana Tuhan. Kalau Tuhan mau pakai, Tuhan akan memakainya untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Dan surat ini dibawakan oleh Epafroditus, saudara. Kita bisa melihat dalam pasal 2 nantinya, bagaimana Epafroditus membawa surat ini. Nah, pertanyaannya mungkin sebelum kita masuk di dalam eksposisi kita, yaitu, why is Philippians so important? Kenapa kita justru perlu untuk membawa kitab Filipi menjadi bagian di dalam pembelajaran kita? Surat Filipi bukan ditulis di dalam satu konteks because of crisis. Jadi surat ini ditulis bukan karena mengalami krisis, maka surat ini secara cepat atau secara mendadak atau secara dinamis ditulis karena ada satu sikon yang menyudutkan mereka. Tidak. Jadi surat Filipi bukan ditulis because of crisis.
Tetapi justru kita melihat Paulus menuliskan surat Filipi adalah untuk mengekspresikan apresiasi, mengekspresikan sebuah afeksi kepada jemaat di Filipi. Kenapa, saudara? Kalau saudara melihat di dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 11 dan Filipi pasal 4, 15 sampai 18, saudara akan melihat bagaimana jemaat Filipi itu concern dengan Paulus. Waktu Paulus ada di penjara, jemaat tahu bahwa dia pasti kesusahan. Dia butuh sesuatu. Dan kita melihat bagaimana jemaat di Filipi, they care about Paul. Dia sangat peduli dengan Paulus. Sehingga kita melihat material support dipersiapkan. Kita melihat bagaimana mereka care. Mereka menyediakan uang, mereka juga menyediakan kertas, mereka menyediakan pen, mereka menyediakan akan kebutuhan-kebutuhan untuk mereka bisa menulis. Maka bisa menulis surat itu pun adalah karena ada material support daripada jemaat. Sudah di penjara, there is no facility. Tidak ada fasilitas, saudara. Di penjara di zaman dulu itu beda dengan penjara termasuk di Indonesia. Kita melihat di Indonesia, waktu kita melihat di YouTube, kita melihat anggota DPR yang sudah dipenjarakan, waktu di sweeping, akhirnya ketahuan bahwa apa? Rupanya di penjara bisa ada TV, lalu di penjara bisa ada AC, lalu di penjara bisa ada alat untuk gym, dan sebagainya, bahkan ada sofa dan sebagainya, dan tempat tidur yang cukup nyaman untuk ditiduri, dan jauh daripada penjara. Saudara, zaman dulu adalah penjara itu letaknya adalah di bawah tanah. Jadi di basement, saudara. Dan saudara tahu basement itu lebih lembab daripada lantai 1, lantai 2, lantai 3. Basement lebih lembab, saudara. Maka kita bisa bayangkan di dalam kegelapan, lalu juga di dalam apa yang namanya kelembapan, maka sudah tidak sedikit dari kita bisa membayangkan mungkin tempat tersebut adalah penuh jamur, atau kedua tempat itu lebih dingin daripada di atas. Dan juga tempat tersebut terkesan basah. Dan itulah penjara Romawi. Itulah penjara di zaman waktu itu. Maka penjara bukan tempat yang nikmat seperti anggota DPR Indonesia bisa menikmati akan hal seperti itu. Saudara, ada bukti-bukti yang sudah bisa lihat di YouTube dan sebagainya. Maka penjara di dalam konteks yang sangat berbeda dengan zaman sekarang. Nah, saudara coba lihat, di dalam keadaan seperti itu, tidak ada yang namanya fasilitas, saudara. Mau tulis surat pakai apa? Apakah ada kuas untuk bisa menulis dengan tinta? Apakah ada yang namanya satu hal, yaitu mereka memiliki akan sebuah barang-barang yang bisa dipakai di dalam penjara dan sebagainya. Saudara, maka jemaat Filipi mengumpulkan uang. Jemaat Filipi mengumpulkan uang untuk supaya bisa dibelikan barang-barang yang dibutuhkan untuk mereka, khususnya untuk Timotius dan untuk Paulus. Maka kita bisa melihat jemaat Filipi, they care about their pastor. Dia sangat peduli dengan hamba Tuhan yang melayani dia. Apalagi di dalam konteks penjara. Maka saudara, melihat apa yang menjadi sebuah kebaikan jemaat, caring daripada jemaat, melihat bagaimana kepedulian daripada jemaat. Kita melihat bagaimana Paulus, dia pun tidak segan-segan untuk berterima kasih atas semuanya. Maka dia menyatakan anugerah Tuhan sudah diberikan melalui jemaat Filipi kepada dia. Maka dia mengekspresikan apresiasi betapa Tuhan yang baik itu memakai jemaatnya untuk memberikan apa yang dia butuhkan di dalam penjara. Maka dia menyatakan affection-nya, menyatakan afeksinya, bahwa betapa setiap material support yang diberikan itu, memang itu adalah sebuah kebutuhan, karena di dalam penjara tidak ada fasilitas apapun di situ. Nah, saudara, tetapi kita melihat Paulus pada saat dia menyatakan sebuah apresiasi, atau dia menyatakan sebuah afeksi kepada jemaat Filipi, dia bukan dengan menjadi seorang hamba Tuhan yang karena diberikan material support, maka dia menjadi budak bagi mereka.
Mereka tetap menyatakan, kami adalah budak Kristus. Kami adalah budaknya Tuhan. Dan kami menerima bantuan dari jemaat. Tapi bukan berarti aku harus mengikuti engkau. Bukan berarti aku kehilangan apa yang namanya sebuah kehormatan. Bukan berarti aku yang sudah kau support dengan material support untuk mereka, untuk Paulus dan juga Timotius, maka kita harus mengikuti kemauan jemaat. Saudara, hamba Tuhan kenapa dipilih oleh Tuhan? Karena untuk menuntun jemaat. Maka jemaat adalah satu kondisi di mana setiap hamba Tuhan harus diuji. Apakah dia tetap setia kepada Tuhan, mengikuti pimpinan Tuhan, mengikuti pengajaran Tuhan, tidak peduli jemaat suka tidak suka, tetapi harus untuk menekankan apa yang Tuhan suka. Maka ini adalah sebuah pengujian. Saudara, kita melihat jemaat bisa menyetir hamba Tuhannya dengan material support dan sebagainya. Tetapi justru kita melihat Paulus, isi suratnya, meskipun dia berterima kasih atas material support tersebut, tapi dia tidak lupa dia adalah hamba Tuhan. Dia tidak lupa dia adalah gembala. Dia tidak lupa bahwa dia adalah yang Tuhan pilih untuk mendidik jemaat tersebut. Maka saudara, itulah yang harus ada pada setiap hamba Tuhan, pada setiap gembala, untuk mereka mengingat panggilan Tuhan yang diberikan kepada dia secara pribadi untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Maka, saudara, ini harus menjadi sesuatu yang secara konsentrik setiap hamba Tuhan mengingat doulos, mengingat dirinya sebagai budak Kristus. Maka mengikuti yang Tuhan berikan, mengikuti yang Tuhan tuntut, itulah kesetiaan yang harus dikerjakan sampai akhir. Maka setiap material support yang diberikan jemaat itu bukan karena jemaat. Tetapi semua itu adalah karena Tuhan yang memakai jemaat itu untuk dapat memberikan material support. Sehingga ketika kita menerima material support, saudara, di situ kita harus melihat Tuhan yang memberikan melalui mereka. Maka Paulus mengencourage mereka untuk apa? Kau bisa memberikan material support kepada kami. Dan kami bersyukur, dan kami mengapresiasi, dan kami menyatakan cinta kasih kami kepada kalian juga. Tetapi Paulus juga mengencourage setiap mereka untuk apa? Untuk menghidupi iman mereka dengan sukacita dan dengan satu sinkronisasi untuk mereka bersatu di dalam Tuhan. Maka Paulus mengencourage mereka untuk jangan kita kehilangan iman. Jangan kita kehilangan sukacita. Jangan kita kehilangan kesatuan. Saudara, seringkali kalau hamba Tuhannya sudah tidak ada di tempat mereka berada, perpecahan bisa terjadi. Perbedaan pendapat bisa terjadi. Bahkan pengambilan keputusan yang berbeda juga bisa terjadi. Paulus mengajak jemaat Filipi untuk apa? Jangan engkau kehilangan iman, jangan kamu kehilangan sukacita, jangan kamu kehilangan kesatuan di dalam jemaat Tuhan. Maka Paulus menuliskan surat ini untuk mengajak setiap jemaat, mari kita dengan directly to Jesus, centering our life to Jesus, dan enjoying our joy with the true God. Menikmati sukacita di dalam Tuhan yang benar. Maka saudara, setiap orang yang bisa dengan humble heart untuk mau belajar, humble heart untuk melayani, humble heart memiliki akan kerendahan hati untuk dipimpin oleh Tuhan, maka orang tersebut baru akan dapat menikmati true joy. Apalagi sudah diselamatkan oleh Kristus, maka seharusnya ada true joy yang terpancar di dalam hidup mereka. Nah, pertanyaan adalah why prison? Kenapa penjara? Mereka berdua dipenjarakan. Paulus melayani Tuhan bukan, tapi kenapa harus dipenjarakan? Timotius melayani Tuhan juga, tapi kenapa dia juga harus dipenjarakan? Saudara, kalau kita melihat konteks saat itu, kenapa Paulus bisa dipenjarakan? Karena dia waktu itu mengusir setan dari tubuh seorang budak wanita.
bagaimana dia disembuhkan, dia diusir setan dari tubuhnya. Dan orang-orang pada saat melihat ini adalah pekerjaan iblis. Dan akhirnya ditangkaplah dia. Dan waktu akhir kita melihat dia ditangkap, they was in jail. Mereka semua ada di penjara. Tapi herannya di dalam surat Filipi yang ditulis tersebut, dia menuliskan 59 kali kata joy atau kata sukacita. Itu baru noun, Saudara. Belum kata-kata yang dipakai dengan kata rejoice atau dengan kata bersukacitalah. Maka di sini kita melihat bagaimana kata sukacita dari surat Filipi di sini, ini adalah satu surat yang sangat-sangat personal. Personal untuk apa? Personal untuk mengatakan bahwa sukacita yang dimaksud oleh Paulus bukanlah sukacita yang dimengerti oleh orang-orang dunia sebagai emotional happens. Terjadi karena ada secara emosional. Ya. Tetapi justru kata joy yang dipakai, kata sukacita yang dipakai oleh Paulus, justru mengatakan bahwa this joy has a name. Bahwa sukacita ini ada namanya, dan namanya adalah Yesus. Maka di sini sukacita yang dimaksud oleh Paulus adalah Yesus Kristus adalah sukacitaku. Meskipun aku di dalam penjara, namun Yesus Kristus adalah sukacitaku. Dan aku juga mengajak jemaatku yang ada di luar sana, nikmatilah sukacita Kristus di luar sana. Di dalam penjara, aku menikmati sukacita Kristus. Engkau yang di luar penjara, nikmatilah sukacita Kristus. Maka saudara, inilah yang menjadi sebuah introduksi untuk kita melihat bahwa surat Filipi adalah satu surat yang sangat personal untuk mengajak setiap kita untuk memiliki sukacita Kristus. Entah engkau saudara ada di tempat yang there is no facilities, maupun saudara di tempat yang many facilities. Saudara berada di dalam satu tempat yang paling tersendiri, maupun saudara berada di tempat yang paling ramai sekalipun. Maka joy yang dimaksud oleh Paulus adalah Kristus. Karena Kristus yang sudah memenangkan jiwa mereka, memenangkan kuasa kegelapan atas hidup mereka, dan memberikan pengharapan kepada mereka, maka Kristuslah yang menjadi center point. Sehingga dimanapun settingnya hidup mereka, mereka tidak takut. Kenapa? Karena mereka sudah di dalam Kristus. Baik, saudara sekalian, kita melihat bagaimana Paulus membaca dirinya sebagai hamba dan melihat segala sesuatu adalah karena kasih karunia Tuhan. Maka dia percaya bahwa segala konteks hidupnya, dipenjarakan maupun di luar penjara, semua tidak akan lepas dari kasih karunia Tuhan yang menyertai mereka. Maka, saudara, itulah kenapa Christian faith is not a situational faith. Iman Kristen bukanlah iman yang situasional, yang mengikuti situasi. Kalau lagi baik, maka Tuhan adalah baik. Kalau lagi buruk, maka Tuhan pasti menghukum atau Tuhan pasti untuk apa? Melakukan sebuah murkanya kepada kita. Seringkali kita mengkaitkan itu semua, tapi kita lupa bahwa di dalam konteks seperti penjara pun, kita melihat bagaimana Tuhan bisa berkarya, bahkan Tuhan menyatakan kemuliaannya di dalam penjara. Saudara akan melihat Paulus misalnya. Paulus masuk penjara. Dan dia bukan penjara bersama dengan Timotius saja. Dia pernah juga bersama dengan Silas. Bahkan kepala penjara akhirnya bisa bertobat di dalam penjara. Kita melihat Paulus dipenjarakan, tetapi akhirnya kepala penjara bisa bertobat. Dan bukan hanya kepala penjara, tapi juga keluarga dari kepala penjara itu bisa bertobat. Kita melihat di dalam konteks Daniel. Daniel yang berada di gua singa itu bisa dikatakan sebagai penjara. Dibuang ke gua singa, dibuang ke penjara. Tapi kita juga melihat Tuhan menyatakan kemuliaannya di dalam penjara. Kita melihat Sadrak, Mesak, Abednego dimasukkan di dalam dapur api. Dapur api itu adalah penjara. Tapi kita juga melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam penjara. Kita juga melihat hari ini seperti orang-orang yang dipakai Tuhan. Kita melihat seperti Wang Mingtao. Wang Mingtao seorang Kristen berasal dari Beijing dan dia pernah
di dalam masa kecilnya, dia dibawa di dalam satu kondisi, aku ingin sekolah, aku ingin belajar tentang Kristus. Dan dia belajar di dalam satu Presbyterian denomination. Tetapi akhirnya karena dia punya kelemahan tubuh, dia akhirnya tidak bisa di tempat itu. Akhirnya dia waktu itu di Beijing ada satu sekolah metodis yang sangat-sangat baik, tapi akhirnya dia karena tubuhnya lemah dan tidak bisa diterima di situ. Akhirnya dia ditaruh di satu kota kecil di Hebei, yaitu di satu kota namanya Baoting, dan di situ dia belajar. Tapi di situ dia tetap mencintai Tuhan. Sampai akhirnya dia datang ke Beijing setelah dia sudah selesai sekolah. Dan akhirnya dia belajar kitab suci secara otodidak. Dia belajar firman Tuhan, dia belajar membaca buku-buku yang penting. Dan akhirnya dia menjadi seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan. Dan kita tahu dia akhirnya juga masuk penjara. Kenapa dia masuk penjara? Karena kita melihat pertama, orang-orang Jepang yang dulu sebelum komunis ada, orang Jepang menduduki China, termasuk kota Beijing. Dan waktu akhirnya kita melihat Jepang menguasai akan Beijing, disitulah kita melihat bagaimana kekristenan diuji. Yaitu dengan apa? Yaitu dengan setiap orang-orang Kristen harus untuk memberitakan bukan Kristus sebagai utama, tapi kejayaan Nippon, kejayaan akan Jepang. Dan itu yang harus di-blow up oleh setiap gereja Tuhan. Di-blow up oleh setiap traktat-traktat. Dan menunjukkan betapa Tuhan itu lebih rendah daripada Nippon. Saudara, itulah kenapa kita melihat di zaman Jepang waktu itu. Kita melihat orang-orang yang berbeda dengan Jepang, mereka adalah orang-orang yang secondary, orang-orang yang rendahan. Maka orang Jepang menjadi orang-orang yang sangat-sangat solid dan mengatakan bahwa, hei, gereja-gereja tidak boleh ada yang memberitakan Kristus. Bahkan Jepang memakai teologi dari orang-orang liberal untuk mengajarkan kepada pendeta-pendeta yang ada di zaman itu. Untuk apa? Untuk mengikuti liberalisme. Maka tidak percaya Kristus adalah anak Tuhan, anak Allah, tidak percaya Allah Tritunggal, tidak percaya hari penghakiman, dan akhirnya menolak semua teologi itu dan membawanya sesuaikan dengan social gospel. Dan akhirnya sudah terjadi yaitu apa? Akhirnya kita melihat Wang Mingtao berkata, no. Karena apa? Itu bukan ajaran kitab suci. Maka akhirnya dia dipenjarakan. Dan akhirnya singkat cerita, di dalam penjara 23 tahun. Akhirnya kita melihat setelah dia keluar dengan badan yang hancur, tetapi dia tetap memberitakan Injil lebih gila-gilaan lagi setelah dia keluar dari penjara. Dan akhirnya kita mengingat dia sebagai orang yang besar. Kita melihat Watchman Nee. Watchman Nee bukan orang reform, tapi dia punya jiwa penginjilan yang luar biasa. Bahkan dia mati di penjara. Tapi meskipun dia mati di penjara, orang mengingat pekerjaan yang dia kerjakan di dalam penjara, yaitu membawa setiap orang dalam penjara pun menjadi domba-domba Kristus. Kita melihat apa yang dilakukan oleh Wang Mingtao juga memberitakan Kristus di dalam penjara, sehingga menyatakan bahwa aku adalah orang yang setia kepada Kristus. Penjara tidak mungkin dapat merampas setiap apa yang menjadi kesetiaanku pada Kristus. Dan itu menjadi satu berita sukacita yang dapat didengar oleh seluruh dunia. Saudara, Paulus mendasarkan semua ini. Bagaimana dia di dalam penjara sekalipun, joy tidak boleh lepas. Penjara bukan tempat joy hilang. Penjara bukan tempat sukacita tidak ada. Tapi justru dia mau membawa kepada setiap kita melihat keunikan iman kekristenan. Sukacitaku di dalam Kristus bisa menembusi semua tempat. Tempat yang paling hina sekalipun, maupun tempat yang paling terhormat sekalipun. Kristus sukacitaku, kemuliaanku, dan dialah pengharapanku. Maka saudara, maka kita akan kembali melihat kepada kitab Filipi. Di saat dia tahu dia adalah hamba Tuhan, budak Kristus. Dia tahu
bahwa yang ku harus kerjakan adalah Kristus. Kita melihat di dalam ayat yang ketiga bahkan dia mengatakan, aku mengucap syukur kepada Allah setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Saudara, ini adalah satu ayat yang sangat membuat saya tertegur, saudara. Waktu dia mengatakan, I thank my God in all my remembrance of you. Saudara, waktu saya membaca kalimat ini, aku mengucap syukur karena setiap kali aku mengingat kamu. Kamu adalah jemaat. Saudara, kadang-kadang jemaat adalah orang-orang yang terkadang kita bisa bertemu dengan mereka yang menyebalkan. Kita bisa bertemu dengan dia yang mungkin belum mengerti. Atau juga mereka yang mungkin sudah melawan. Atau maupun juga mereka yang penuh kasih. Maupun mereka yang mau belajar. Kita bertemu dengan macam-macam karakter tentang siapakah yang kita layani. Tetapi saudara, kita melihat apa yang dikatakan oleh Paulus. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Kamu di sini bukan bicara tentang one person. Bukan dengan one karakter. Tetapi saudara, dengan many peoples. Many characters. I thank my God for you. Saudara, ini adalah satu pembelajaran secara pastoral kepada hamba-hamba Tuhan. Bagaimana seorang pendeta, do you pray for your people? Apakah engkau berdoa untuk jemaatmu? Apakah engkau care about jemaatmu? Apakah engkau mengasihi jemaatmu? Saudara, Paulus mengajarkan untuk apa? Menjadi seorang budak Kristus. Engkau harus bersyukur bahwa aku masih dapat mengasihimu. Saudara, manusia terkadang kasih begitu temporary. Kadang-kadang jarak sudah memisahkan kita, akhirnya kita pun kehilangan cinta kasih. Itulah kenapa banyak orang mengatakan long distance relationship itu susah. Betul, memang susah. Bahkan ada orang mengatakan kalau kamu mau pindah ke kota lain, maka kita putus saja. Kenapa? Saya tidak tahan dengan LDR, saya nggak tahan dengan long distance relationship. Saudara, cinta dibatasi dengan jarak. Tapi Alkitab mengajarkan Paulus, aku bersyukur kepada Allahku karena aku setiap kali aku mengingat kamu. Menunjukkan bahwa jarak tidak memisahkan cinta kasih. Maka orang yang ngomong LDR pasti putus, itu adalah orang yang tidak beriman. Orang yang mengatakan long distance relationship itu pasti adalah sesuatu penghalang. Itu adalah orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Saudara, Paulus ada jarak dengan jemaat. Seperti saya hari ini ada jarak dengan saudara sekalian. Tapi apa yang kita harus pelajari dari kitab Filipi ini? Jarak tidak memisahkan kasih. Maka hari ini kalau kita merasa kehilangan kasih, saudara, kita harus kembali kepada ajaran kitab suci, yaitu jarak tidak memisahkan cinta kasih. Kalau gitu siapa yang bertanggung jawab dengan memisahkan cinta kasih? Saudara dan saya yang bertanggung jawab. Di saat saudara mengatakan, tidak mungkinlah. Itu adalah kita yang mengatakan itu. Padahal kasih Allah atau kasih yang kita bangun, itu bisa untuk tidak mengalami sebuah gangguan dan sebagainya. Bisa untuk tidak terputus. Paulus mengajarkan, kasih tidak akan dapat dipisahkan oleh jarak sekalipun. Tidak bisa diputuskan oleh jarak sekalipun. Tapi dia juga mengatakan, kasihku adalah Kristus. Kasihmu kasih yang bagaimana? Kalau saudara mengatakan bahwa LDR pasti putus. Berarti LDR saudara cinta kasih yang saudara bangun, apakah di dalam Kristus? Kalau saudara bangun di dalam Kristus, kata-kata itu totally wrong. Dengan berkata kasih Allah, kasih itu bisa terputus dengan jarak. Kalau di dalam Kristus, orang yang berkata LDR pasti putus, itu adalah perkataan omong kosong. Saudara, waktu kata yang dipakai aku
mengucap syukur kepada Allahku setiap aku mengingat kamu. Menegur saya secara pribadi, yaitu siapa yang saya ingat hari ini? Siapa yang saya ingat pada jemaat saya hari ini? Saudara, kadang saya juga WhatsApp kepada anak-anak, saya WhatsApp kepada rekan-rekan, saya WhatsApp kepada mereka. Kadang-kadang kita bisa berpanjang lebar bicara, kita kadang-kadang juga bisa berkata-kata dengan sangat singkat. Kenapa? Karena kesibukan masing-masing. Tetapi saudara, bukan berarti bahwa kasih bisa terputus hanya karena urusan situasional. Bahkan, dikatakan lanjutannya yaitu apa? Aku berdoa, dan setiap kali aku berdoa dengan penuh sukacita. Saudara, every prayer he pray brings him joy. Dia bisa bersukacita di saat bisa mendoakan jemaat. Saudara, seringkali kita mendoakan jemaat kalau apa? Kalau jemaat lagi sakit, atau jemaat lagi mengalami sebuah penderitaan, dan akhirnya kita berdoa untuk mereka. Saya nggak tahu doa seperti itu adalah doa yang full of joy, atau doa yang seringkali kita adalah full of passion. Kenapa? Karena kita mengerti apa arti menderita. Tapi Saudara, Paulus mengatakan, every prayer I pray, bring me joy, membawa sukacita. Berarti Saudara di sini menunjukkan bahwa segala kondisi, segala situasi, aku mengingatmu yang ada di Filipi, di dalam setiap perbedaan karakter, perbedaan kekayaan, perbedaan harta, perbedaan pendidikan, di dalam perbedaan semuanya. When I pray for you, that pray bring me joy. Berarti Saudara, Paulus tidak peduli dengan situasimu apa, tapi pada saat aku berdoa kepada Tuhan, karena Tuhan yang paling tahu kondisimu seperti apa. Tentu, Saudara, di dalam penjara, there is no update. Di dalam penjara tidak ada apa seperti WhatsApp kita bisa ting-tong, lalu akhirnya kita punya WeChat juga bisa ting-tong, dan akhirnya kita bisa menerima sebuah notifications, atau kita menerima any updates. Mereka dalam penjara itu yang paling gelap, yang paling basah, dan yang paling jamuran, dan juga yang paling gelap. Bagaimana mungkin bisa dapat updates? Maka Saudara, every prayer he pray, bring him joy. Dia tidak tahu keadaanmu kayak apa. Dia tidak tahu kamu sakit apa. Dia tidak tahu kamu bergumul apa. Dia tidak tahu apa-apa tentang kamu. Tapi dia berdoa dengan penuh sukacita, dengan berharap Tuhan, Engkaulah yang mengajarkan mereka. Di dalam kesusahan mereka pun penuhlah dalam kesukacitaan Tuhan. Di dalam setiap apa yang mereka hidupi, biarlah sukacita Tuhan ada di dalam sukacita dukacita mereka di dalam Tuhan. Dan bukan itu saja, Saudara. Dikatakan apa lagi, Saudara? Dikatakan lagi, yaitu apa? Yaitu, aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Aku yakin sepenuhnya, Ia yang memulai pekerjaan baik di antara kamu dan meneruskannya sampai akhir. Dia percaya setiap jemaat yang dikatakan dari awal sampai akhir itu maksudnya apa, Saudara? Dari awal sampai akhir itu dari pertama dia dengar Injil sampai akhir mereka hidup. Mereka di dalam guidance-nya Tuhan. Tuh, Paulus mempercayai bahwa aku mengucap syukur karena dari awal sampai akhir kau dengar Injil, engkau tetap menikmati Tuhan. Saudara, seorang Paulus tidak akan tahu, Saudara, jemaatku hari ini kerohaniannya lagi bagaimana. Saudara, Paulus bukan Tuhan. Paulus tidak tahu hari ini saudara lagi down. Paulus tidak tahu hari ini saudara lagi bersemangat. Paulus tidak tahu hari ini saudara sedang kehilangan orang yang saudara kasihi. Paulus tidak tahu kalau saudara sedang jatuh di dalam dosa. Paulus tidak tahu. Tapi Paulus mengucap syukur. Kenapa?
Dari awal sampai akhir engkau sudah mendengar Injil Kristus. Aku mengucap syukur karena Injil Kristuslah yang akan memberikan guidance bagi engkau. Maka Paulus sadar, aku tidak punya kekuatan bisa menerawang kerohanian jemaat. Aku tidak punya kuasa untuk bisa membaca setiap jemaat-jemaat saya punya kerohanian. Tetapi dia hanya tahu dari awal engkau dengar Injil sampai hari ini, Injil akan terus bekerja. Injil akan terus memberikan guidance. Injil akan terus membuat engkau move on di saat engkau jatuh dalam dosa. Membuat engkau move on pada saat engkau sedih hati. Membuat engkau move on di saat engkau mengalami sebuah jet lag di dalam engkau pelayanan dan sebagainya. Saudara, meskipun kita mungkin melihat keterbatasan Paulus, yaitu aku bukan Superman yang bisa tahu semuanya. Tapi he care about his church. Dia peduli dengan gerejanya. Mungkin dia tidak kontak setiap orang, tapi dia berdoa untuk setiap orang. Memang dia tidak tahu keadaan jemaat punya kerohanian seperti apa, tapi dia berdoa untuk mereka. Saudara, yang harus kita pelajari hari ini yaitu apa? Paulus meskipun berada tempat yang paling hina, yang paling gelap, yang paling menderita, tetapi kita melihat masih ada affection. Masih ada yang namanya sebuah passion. Masih ada care. Masih ada love. Untuk siapa? Untuk jemaatnya. Saudara, mungkin kalau menjadi sebuah refleksi pribadi saya adalah problem hari ini adalah seringkali we don't have any genuine affection for the church. Problem kita mungkin sebagai hamba Tuhan hari ini adalah we don't have any genuine affection for the God's people. Mungkin kita semua sudah terlalu sibuk dengan begitu banyak akan sebuah pelayanan, sehingga we don't have any affection for the God's people. We just care about the program. Tetapi kitab suci mengajarkan kita untuk apa? Do care about your people. Do care about God's people. Do care for the church. Maka saudara, ini adalah sebuah surat pastoral yang sangat indah. Bukan hanya kepada jemaat, tapi juga kepada pendeta, kepada setiap penginjil, kepada setiap orang yang melayani Tuhan, dan orang-orang yang berada di dalam situasi yang paling sulit, seperti di missionary-missionary yang ada di tempat-tempat yang paling berbahaya. Affection adalah sesuatu kebutuhan yang paling penting di dalam pelayanan. Kalau hamba Tuhan kehilangan affection, pelayanan akan melelahkan. Jemaat tidak memiliki affection, maka setiap apa yang kau hidupi semua akan menjadi kosong. Dan akhirnya there is no such thing to be Christian. Saudara, mari kita mau belajar bersama-sama. Kita sama-sama belajar bagaimana kita memiliki affection. Bukan affection yang humanity punya affection, tapi Christ sebagai my greater affection. Untuk kita bisa bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan. Situasi bisa berubah-ubah, tapi affection kita always the same in Christ. Saudara, hari ini kita bicara tentang sukacita orang percaya. Kenapa kita orang percaya perlu memiliki sukacita? Paulus mau mengajarkan apa kepada God's people? Paulus mau mengajarkan apa kepada setiap kita? Saudara sekalian, umat Tuhan harus punya sukacita yang bagaimana? Saudara, kita bisa belajar beberapa poin pada hari ini. Yang pertama, kita bisa melihat dari ayat 1 dan 2, kita bisa melihat dari ayat 5 dan 8. Bagaimana yang pertama kita bisa belajar, sukacita umat Tuhan adalah dibangun dari pertama, yaitu because of God's grace. We share in God's grace.
Kita semua bisa bersekutu, kita bisa menjadi satu jemaat, kita bisa menjadi hamba Tuhan, kita bisa menjadi bagian di dalam gereja. We share in God's grace. Karena ada anugerah Tuhan yang menjadikan kita menikmati partnership. Kita memiliki satu hubungan partner. Bahkan dikatakan from the first day until now, kita bersama-sama berada di dalam God's grace, anugerah Tuhan. Yang ada di dalam penjara dan ada yang di luar penjara, we are the same partnership in the gospel. Jadi kalau ada orang yang masuk penjara, bukan mengatakan, saya mau lapor, kenapa cuma saya dipenjarakan? Saya mau semua jemaat dipenjarakan. Apakah seperti itu? Saudara mungkin juga mengatakan, waduh kita melayani Tuhan, tidak ada hamba Tuhan kita di penjara. Pasti hamba Tuhan kita yang problem. Seringkali kita memiliki cara pandang yang berbeda-beda. Kita lupa membaca segala sesuatu di dalam satu partnership yang sama di dalam Injil Tuhan. Seringkali kita melihat Tuhan menyatukan kita itu karena ada God's grace. Paulus mengatakan jemaat Filipi, engkau bisa menjadi jemaat Filipi yang dikasihi Tuhan karena kita sama-sama adalah God's grace. Meskipun aku dalam penjara, engkau di luar penjara, we are partner. Kita semua adalah partner di dalam Tuhan. We live under God's grace. Kita sama-sama di dalam anugerah Tuhan. Tapi seringkali kita nggak fokus dengan semuanya itu. Kita nggak fokus dengan partnership itu. Kita seringkali nggak fokus dengan apa yang namanya God's grace, anugerah Tuhan. Hari ini kita terpisah, ya ada yang di Taiwan, ada yang di Hong Kong, ada yang di China, ada yang di Indonesia, ada di tempat lain. Nah, seringkali kita menyatakan God's grace adalah apa? God's grace adalah di saat apa? Di saat kita bisa bertemu lagi. Jarak memisahkan kita, enggak enak. Dan bahkan kita nggak bisa punya physical meeting. Tentu saja ini sesuatu yang tidak menyamankan setiap kita, saudara. Semua by virtual dan sebagainya. Dan mungkin kita mengalami kejenuhan, kita mengalami kesendirian, kita mengalami akan satu hal yaitu dalam kerohanian kita, mungkin kita mengalami flat. There is no dynamic anymore, just flat faith. Dan kadang-kadang kita dengan semua kondisi-kondisi seperti ini, we are more focused on this world, not the things from God. Seringkali kita akhirnya di dalam setiap jarak, di dalam setiap kondisi, di dalam segala apa yang kita hidupi ini, seringkali kita nggak fokus dengan apa yang namanya God's grace. Kita hanya fokus dengan apa yang ada di dunia ini, kekhawatiran misalnya. Kita khawatir dengan COVID-19. Kita bahkan khawatir sekarang ada yang namanya COVID-22. Dan kita juga khawatir dengan apa yang namanya sekarang imigrasi. Kita tidak bisa traveling lagi. Sampai sekarang kita masih harus bergumul dengan struggling seperti itu. Nah, seringkali kita mengatakan kalau gini caranya pelayanan bisa hancur, pelayanan bisa habis, pelayanan juga akhirnya harus mulai dari nol lagi. Betul, tetapi pertanyaannya, do you focus in God's grace? Apakah engkau masih melihat anugerah Tuhan? Atau engkau hanya melihat kepada apa yang terjadi di dalam setiap struggle life kita di dalam dunia ini? Saudara, gereja adalah satu anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Tentu saja gereja itu bermacam-macam background, bermacam-macam budaya, berbagai macam socio-economic status, bahkan political view, seperti kita lihat di Hong Kong. Di Hong Kong gereja pun akhirnya ada yang pro-China, ada yang demokrasi. Kita melihat gereja pun bisa punya pandangan political view yang berbeda-beda. Pertanyaannya bagaimana kita melayani Tuhan dengan segala perbedaan itu. Saudara, we share in God's grace. Be focused. Kita fokus kepada anugerah Tuhan.
Segala keterbatasan kita, perbedaan kita di dunia ini, kita perlu sama-sama koreksi sesuai dengan ajaran kitab suci. Tapi kita juga tahu, banyak sekali perbedaan-perbedaan yang sulit bisa kita ketahui secara uprightly. Kenapa? Karena mungkin semuanya itu adalah sebuah pandangan-pandangan yang kita pandang for our good, adalah untuk kebaikan kita. Tapi apakah Tuhan menyatakan itu kepada kita dengan good yang seperti yang saudara mau, atau good yang seperti yang Tuhan mau? Saudara, sukacita umat Tuhan harus kita sama-sama bangun dengan satu fokus. Yang pertama, we focus on the God's grace. We sharing in God's grace. Itu yang pertama ya saudara. Kita bisa belajar dari surat Filipi. Paulus mau mengajak kita semua. Let's focus on God's grace and enjoy the spiritual joy. Kedua, kita bisa lihat di dalam ayat yang ke-6. Ayat 6 dikatakan, akan hal ini aku yakin, yaitu ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhir Kristus Yesus. Saudara, kedua yaitu adalah sukacita umat percaya harus dibangun dengan confidence. Kita confidence in the God's work of sanctification. Kita memiliki confidence bahwa apa? Situasi bisa berubah-ubah. Namun, we are confident in God's work. Kita confident dengan pekerjaan Tuhan. Tuhan yang memulai adalah Tuhan yang akan meneruskan, dan sampai tuntas Tuhan akan menyelesaikan. Jadi saudara, Tuhan memberikan kepada kita bukan sekedar keselamatan yang secara anugerah diberikan saja. Tapi Tuhan juga memberikan kepada kita confidence untuk apa? Untuk menghidupi sanctification. Saudara dan saya diberikan bukan sekedar Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi Tuhan juga memberikan kepada kita akan satu sanctification life. Yaitu kita diberikan kehidupan mendisiplinkan diri untuk menguduskan diri dan membereskan diri dan menyelaraskan diri dan juga membersihkan diri kita. Jadi itulah kenapa, saudara, kadang-kadang kita di dalam gereja bisa ada different background, different culture, background political view, bisa background socio-economic, status, dan sebagainya. Justru kita diberikan satu proses untuk kita sama-sama belajar menghidupi sanctification life. Kita belajar untuk mengkoreksi mana yang benar, mana yang salah. Kita belajar untuk melihat yang benar berarti harus dipegang dengan erat dan tidak boleh dilepaskan. Tetapi yang ajarannya adalah ajaran yang salah, harus dibuang. Harus dikoreksi. Nah itulah hari-hari pengudusan. Saudara, Tuhan mengasihi gerejanya. Dan ini bukan sekedar sesuatu hal di mana berarti gerejanya sekedar menerima cinta kasih. Tapi gereja harus belajar untuk membersihkan diri di dalam cinta kasih Tuhan itu. Membersihkan diri dari apa yang dosa dan hidup di dalam apa yang benar. Maka jangan heran kalau saudara seorang Kristen, saudara bisa berdebat dengan orang. Saudara bisa berdebat dengan sesama. Saudara bisa berdebat dengan orang Kristen yang lain. Saudara, itu adalah satu hari-hari kita saling membersihkan diri, menguduskan diri. Kita mengajarkan kepada diri kita sendiri bagaimana berpikir kudus, berperasaan kudus, berkelakuan kudus, bahkan melayani dengan kudus. Perlu sebuah pembelajaran sanctification. Pembelajaran untuk menguduskan hidup kita masing-masing. Kita belajar, Tuhan menguduskan, iya, tapi kita juga menjalani hari-hari itu. Maka itulah kenapa kita harus dengar firman Tuhan,
kenapa ada Bible study, kenapa ada persekutuan, kenapa ada kebaktian, kenapa ada seminar. Semua itu diberikan adalah untuk kita memiliki lebih banyak konten untuk memilah mana yang kudus, mana yang nggak kudus. Memilah mana yang benar, mana yang nggak benar. Saudara, tetapi hari ini kita melihat orang Kristen justru, apalagi di era pandemik ini, sudah kayak supermarket. Kita melihat sudah begitu banyak link-link yang bisa kita pelajari bersama. Sesuatu yang begitu kaya, saudara. Tapi saya juga tahu bahwa banyak orang Kristen yang mengatakan bahwa kekayaan itu adalah kekayaan yang nothing. Kita merasa bahwa saya lebih memakai satu hal, semua itu boleh ada, boleh nggak ada. Tetapi yang penting adalah saya hari ini hidup dan saya sudah jalani hidup. Nggak perlu konten lagi. Nggak perlu link YouTube lagi. Nggak perlu untuk belajar firman Tuhan lagi. Pokoknya hidup saya beres, selesai. Banyak orang pragmatis seperti ini di dalam dunia ini. Saudara, Alkitab mengajarkan, we must learn to confident in God's work of sanctification. Untuk kita bisa diubah dari awal sampai akhir, Tuhan menjanjikan bahwa Tuhan akan turut serta di dalam sanctification life itu. Tuhan menjanjikan itu. Sehingga kita bisa menikmati sukacita meskipun di dalam penjara sekalipun. Karena kita confidence bahwa di penjara sekalipun, pekerjaan Tuhan masih bisa berjalan. Dan kita semakin dikikis untuk kita lebih mengasihi Tuhan. Saudara, saya pernah sharing ini di Shanghai. Yaitu ada 2 orang guru sekolah minggu di Banyuwangi yang waktu dia memberitakan Injil kepada orang-orang kampung. Mereka bukan orang Kristen, tapi akhirnya mereka diajak untuk sekolah minggu, lalu akhirnya diajak retreat pergi, lalu akhirnya waktu pulang, orang kampung itu semua membawa 2 orang ini, guru sekolah minggu ini, dimasukkan di dalam penjara. Diadili, dimasukkan penjara. Tetapi saudara, meskipun dimasukkan penjara, beberapa tahun, 2 tahun di penjara. Setelah 2 tahun di penjara, apa yang terjadi? Justru dia tidak meninggalkan penjara, meskipun dia sudah keluar penjara, tapi dia tetap balik ke penjara. Ngapain? Karena di penjara, persekutuan orang Kristen dirintis di sana. Dan akhirnya orang-orang di dalam penjara mengatakan, bagaimana mungkin orang suci kayak gini bisa dimasukkan penjara? Justru dia care about us. Maka akhirnya ada persekutuan orang Kristen di dalam penjara. Dan akhirnya mereka bisa dengar firman Tuhan. Mereka dengar Injil Tuhan. Yang dulu belum pernah ada. Saudara, we must confidence as a Christian. Bahwa Tuhan bisa bekerja dimanapun Tuhan memakainya. Sekali lagi, waktu Paulus di dalam penjara, dia bisa mempertobatkan kepala penjara dan keluarganya. Apakah itu sesuatu yang tidak mungkin? Mungkin. Di dalam konteks kita, apakah tidak mungkin? Mungkin. Maka saudara, pertama adalah remember our focus. Focus on God's grace. Jangan fokus yang lain. Kedua, be confidence in God's work of sanctification. Confidence, percaya diri bahwa Tuhan akan terus bekerja, memurnikan kita, menguduskan kita sampai akhir. Saudara, di dalam dunia pelayanan kita seringkali kita bertemu dengan banyak orang mengatakan I love Jesus, but I hate church. Aku suka dengan Yesus. Aku percaya dengan Yesus, tapi saya tidak suka kehidupan orang-orang gereja. Orang kayak begini, apakah benar atau salah? Saudara? Kalau kita mau dengar dengan jujur, orang yang berkata I love Jesus, but I hate church, problemnya bukan church saja. Problemnya adalah hati mereka. Memang gereja itu tidak sempurna, full of hypocrites, banyak orang-orang munafik di dalam gereja, betul itu memang. Dan yang munafik belum tentu adalah jemaatnya saja, pendetanya juga bisa munafik. Kita juga melihat bagaimana di dalam kehidupan gereja, kita juga melihat banyak sekali sandiwara di sana. Betul, kita harus jujur mengatakan bahwa banyak sandiwara.
Mungkin waktu kita ditanya bagaimana keadaan, kita mengatakan baik, padahal di belakangnya itu kita banyak sekali pertanyaan-pertanyaan teologi yang kita mungkin mempertanyakan kepada Tuhan dan berkata, Tuhan kenapa? Dan seringkali kita mengalami itu. Saudara, kita seringkali adalah orang-orang yang nggak confidence. Dan bahkan kita mengatakan bahwa we need savior, tapi akhirnya kita juga ada orang yang give up with that savior. Seringkali kita menjadi orang-orang yang hatinya tidak confident sama sekali. Kenapa? Waktu orang berkata, I love Jesus, but I hate church. Itu adalah orang yang not Christian at all. Maka hari ini kalau sudah mengatakan, saya Kristen, tapi saya nggak pernah ke gereja. You are not Christian. Saudara mengatakan, I love Jesus, but I hate Christians. Saudara, you are not loving Christ. Kenapa? Kalau saudara cinta sama Tuhan Yesus mengatakan, kasihlah Tuhan Allahmu. Maka, kalau saudara mengasihi Tuhan Allahmu, kasihilah juga sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Berarti saudara mencintai Kristus, saudara harus belajar mencintai gereja Tuhan. Saudara harus mencintai hamba Tuhan. Saudara harus belajar mencintai jemaat Tuhan. Saudara harus mencintai setiap orang-orang yang berada di dalam God's grace. Maka there is no such thing. Saudara berkata bahwa I love Jesus but I hate church. You're not Christian. You're not Jesus followers. Saudara bukan orang yang percaya pada Yesus. Ketiga, saudara. Sukacita umat Tuhan haruslah ada sukacita. Kenapa, saudara? Sukacita di saat kita bisa mengalami sebuah desire. Desire apa? Desire one another untuk kita mengalami spiritual growth. Kita bisa lihat ayat 9 sampai 11 di situ. Ayat 9 sampai 11 dikatakan, inilah doaku. Semoga kasihmu makin limpah dalam pengetahuan yang benar, segala macam pengertian, sehingga kamu memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat, dan penuh dengan buah kebenaran, untuk memuliakan dan memuji Allah. Saudara, spiritual growth adalah sebuah sukacita. Maka umat Tuhan, di saat engkau punya satu desire untuk bertumbuh, punya satu desire untuk berbuah, ini adalah sesuatu yang harus ada menjadi bagian di dalam hidup kita, karena disitulah sukacita Tuhan terpancarkan. Saudara, ini yang perlu kita sama-sama care. Hari ini, mari kita bertanya, saudara. Apalagi di era pandemik seperti ini, kita tidak pernah bertemu, kita tidak pernah bersosialisasi, kita mungkin hanya bertemu di dalam pertemuan-pertemuan secara virtual. Ya, saudara, dan setiap hari kita nggak tahu apa yang saudara lakukan. Setiap hari saudara saat teduh, setiap hari saudara membuka kitab suci, setiap hari saudara bergumul dengan firman Tuhan atau tidak, saya nggak tahu. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa di dalam desire untuk kita bisa bertumbuh, kita melihat Paulus berdoa, inilah doaku. Kasihmu makin melimpah, berarti ada spiritual growth di situ. Love-mu semakin melimpah. Cinta kasih itu melimpah. Dan melimpah di dalam pengetahuan yang benar. Pengetahuan yang benar yaitu berarti adalah satu konten yang benar. Dan konten yang benar berarti dalam pengajaran yang benar. Pengajaran yang benar berarti dalam firman yang benar. Berarti firman yang benar berarti dalam Kristus yang benar. Disitulah doktrin yang benar menjadi relevan. Maka saudara dari orang Kristen mengatakan, I love Jesus, but I hate doctrine. You are not Christian at all. Doktrin harus dicinta kasihi oleh semua orang percaya. Hari ini kita melihat ada denominasi yang mengatakan bahwa sudahlah, yang penting hubungan saya dengan Tuhan sajalah. Doktrin mau berbeda, kacau balau, silakan. No problem, yang penting kita dengan Tuhan sama. Banyak orang menilai hanya dengan persamaan saja. Yaitu in the name of Jesus, we are Christian. Tapi kita lupa Kristen macam apa yang ada di balik semua itu. Ada Kristen yang mengatakan, I don't believe in the deity of Christ. Ada yang bilang saya percaya Tuhan Yesus itu cuma manusia biasa.
manusia berdosa, dan dia tidak punya keunikan apa-apa. Ada yang percaya Yesus itu full of deity, adalah sungguh-sungguh dia itu adalah manusia 100% tidak berdosa. Dan dia adalah Allah 100%, manusia 100%, dan dia adalah teladan kita semua karena dia tidak ada dosa pada hidupnya. Dan kita belajar meneladani Kristus. Sama-sama bilang Yesus, tapi yang satu deny the deity of Christ, tapi yang satu approve the deity of Christ. Waktu kita melihat hal seperti ini, akhirnya kita melihat orang yang mengatakan, saya percaya Yesus, saya cinta Yesus, tapi saya tidak suka doktrin. Itu adalah orang yang tidak mencintai Tuhan. Karena orang yang mencintai Tuhan, pasti mencintai firman. Orang yang mengasihi Tuhan pasti mencintai knowledge yang benar. Dan untuk mencintai knowledge yang benar berarti harus tahu kebenaran di dalam isinya. Maka dengan tahu apa yang benar, maka baru tahu apa yang salah. Dan dari tahu apa yang salah, akhirnya bisa membedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Maka orang-orang yang tidak insist knowledge pasti adalah orang-orang yang tidak mengalami spiritual growth in love. Maka hari ini kita melihat banyak orang Kristen terlalu cepat mengatakan I am Christian. Terlalu cepat mengatakan I am Jesus followers. Atau bahkan lebih berani mengatakan I am a Jesus disciples. Banyak orang terlalu berani mengatakan itu, padahal mereka tidak insist terhadap knowledge yang benar. Tidak peduli dengan doktrin, tidak peduli dengan pengajaran. Akhirnya saudara mereka cuma jadi microwave Kristen. Yang panas jadi Kristen waktu di microwave. Waktu setelah microwave-nya selesai, dibawa keluar, panas memang, tapi setelah itu pelan-pelan, dan pelan-pelan dingin. Istilah yang kasar tuh di dalam bahasa Indonesia itu adalah panas-panas tai ayam. Waktu tainya keluar, wah panas, tapi setelah itu kering. Seringkali kita adalah orang-orang seperti ini. We don't have any desire one another. Kita nggak peduli dengan diri kita, bahkan kita nggak peduli dengan orang lain. Orang lain bertumbuh atau tidak terserah. Lawang saya saja bertumbuh atau tidak, saya tidak peduli, apalagi saya harus peduli sama orang lain. Itulah yang terjadi dalam jamaat Tuhan. Dan yang paling mengerikan di saat hamba Tuhan juga mengalami hal yang sama. Oh, saya sudah hamba Tuhan, I don't need any desire anymore. I don't need any self-desire untuk saya sendiri untuk bertumbuh. Saudara, kalau kayak orang seperti ini, jadi hamba Tuhan, saudara, maka setiap apa yang dia lakukan semuanya itu akan menjadi sesuatu yang kelihatannya rohani. Tapi there is no love of Christ. Maka di saat there is no love of Christ, saudara, pastilah there is no true knowledge. Why? Because he cannot discern. Karena dia tidak bisa membedakan. Maka spiritual discernment itu penting. Memilah mana benar, mana salah. Terus satu kali saya pernah bersama dengan Pendeta Stephen Tong dibawa ke satu tempat. Dan dia menunjukkan the same watch. Yang satu jam asli, yang jam palsu. Sama-sama, tipenya sama. Dan dia tunjukkan kepada saya, mana yang asli, mana yang palsu. Saya pegang-pegang, saya lihat sana-sini. Lalu akhirnya saya coba untuk teliti. Lalu saya gerak-gerakan arah jarumnya. Saya mengatakan, kok kayaknya yang ini ya. Tapi aneh. Kenapa? Kalau ini adalah yang asli, kinclongnya luar biasa. Yang Pak Tong pegang itu bagus dan juga tidak terlalu kinclong. Tetapi kalau pegang secara beratnya, beda. Akhirnya, saudara, waktu itu saya benar mengatakan, kayaknya yang ini. Kenapa kamu bisa bilang yang ini? Karena yang ini tidak terlalu kinclong. Kedua, ini kan barang bekas, pasti.
pasti ada lack something. Ini terlalu sempurna. Karena Pak Tong kan mengatakan, betul. Ini yang asli. Ini yang palsu. Dan saudara, waktu saya lihat itu, sangat tipis setiap perbedaan itu. Tipis luar biasa. Kalau tidak ada knowledge, tidak mungkin kau akan bisa berkata bahwa yang ini adalah yang asli di saat betul itu yang asli. Orang yang punya knowledge saja bisa terkecoh, saudara. Saya yakin, percaya waktu itu saya sedikit gambling untuk berkata ini yang asli. Saudara, if you love Christ, you must to insist yourself. Kau harus paksa dirimu untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Doktrin. Dari sanalah kau bisa discern, memilah mana asli palsu, mana yang benar, mana yang jahat. Saudara, spiritual joy hanya bisa muncul dari apa yang benar. Spiritual joy hanya bisa ada di saat saudara mengalami pertumbuhan yang benar. Mungkin saudara berkata, loh, orang Kristen yang denominasi lain mereka juga bertumbuh kok. Mereka juga bertumbuh di dalam spiritual life mereka. Saudara, kita mungkin berkata bahwa saya tidak punya standar untuk bisa memberikan judgment bahwa mereka adalah orang-orang yang Tuhan terima di dalam kelemahan mereka dan sebagainya. Saudara, yang pasti adalah Tuhan punya kedaulatan untuk menerima siapa yang Dia mau terima. Tetapi, saudara, di saat kita masih bisa diberikan satu attention untuk memiliki desire, bukan cuma untuk diri kita, tapi orang lain juga perlu mengalami spiritual growth bersama di dalam knowledge yang benar. Maka, saudara, you need to pray and ask, desire, the holy desire, untuk kita bisa bertumbuh dengan benar. Saudara, saya di dalam beberapa hari ini menggumulkan tentang teologi dari Wang Mingtao, dari seorang hamba Tuhan dari Beijing yang betul-betul mengalami begitu banyak tantangan-tantangan yang ada di dalam pelayanan dia. Dia melawan gereja pemerintah. Saudara, pada awalnya dia sempat berkompromi dengan gereja pemerintah. Tapi waktu dia berkompromi dengan gereja pemerintah, dia jadi gila, saudara. Karena kenapa? Karena dia tahu kontennya berbeda. Fokus gereja adalah Kristus, tetapi akhirnya gereja pemerintah mengajarkan kepada gereja yaitu apa? Bahwa komunisme adalah sesuatu yang sakral. Yesus justru adalah pengikut komunisme. Yesus setuju dengan komunisme. Dan waktu kita melihat seperti ini, Wang Mingtao pertamanya melakukan kompromi. Dan waktu dia melakukan kompromi, dia jadi kocau teologinya, dia jadi gila. Bahkan dia ditemukan oleh orang berjalan di pasar seperti orang gila dengan pandangan kosong. Dan mengatakan, I am Peter, I am Judas. Aku adalah Petrus yang menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Aku adalah Yudas yang sudah mengkhianati Tuhan Allah. Dan dia selama 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, dia jadi gila. Dan saat itu akhirnya dia bilang, saya tidak tahan lagi menjadi hamba Tuhan yang kayak begini. Saya tidak tahan lagi menjadi gereja yang seperti ini. Saya tidak tahan lagi membiarkan gereja yang saya rintis bertahun-tahun akhirnya menjadi gereja yang kotor dan gereja yang terkorupsi dengan dosa. Akhirnya dia setelah 3 bulan, akhirnya dia mengatakan, istriku, ayo kita menghadap kepada pemerintah dan mengaku bahwa aku tidak akan kompromi dengan pemerintah. Kalau kita dipenjarakan, biarlah kita dipenjarakan, karena kita tahu kita mengasihi Kristus. Dan saudara, akhirnya kita melihat pada saat Wang Mingtao kembali kepada pemerintah, akhirnya dia dipenjarakan 23 tahun. Mungkin orang berkata goblok, mungkin orang berkata bodoh,
Mungkin orang berkata itu adalah satu hal. Bukankah kamu bisa ngomong di depan kalau kami adalah gereja pemerintah, tapi isinya adalah ajaran Alkitab. Orang mengatakan bodoh Wang Mingtao. Tapi Wang Mingtao mengatakan, no, I must against evil. Aku harus berhadapan dengan iblis. Aku tidak mau gereja dikotori dengan ideologi setan itu. Maka akhirnya dia menghadap dan akhirnya dia dipenjarakan 23 tahun. 23 tahun, selama 23 tahun. Dia keluar penjara akhirnya dengan mulut yang hancur lebur, tulang yang begitu tipis, daging yang sudah sangat-sangat keriput. Kenapa? Karena makanannya dicampur kotoran manusia, minumannya dicampur air kencing manusia. Dipaksa makan, dipaksa minum. Supaya menyangkal imannya kepada Kristus. 23 tahun. God made him possible. Setelah 23 tahun, dia keluar dari penjara. The glory of God menjadi sebuah berita sukacita bagi seluruh zaman. Maka gereja di Tiongkok, jika tidak ada kesaksian yang seindah itu, nggak mungkin hari ini semakin dihambat, semakin merambat. Salah satu yang akhirnya terinspirasi daripada Wang Mingtao adalah seorang hamba Tuhan di Guangzhou, namanya Samuel Lam. Dia dipenjarakan 13 tahun. Dan dia meneruskan story yang sama. Dia meneruskan legacy yang sama. Waktu Wang Mingtao ditangkap dan juga akhirnya sampai umur 91 tahun dia meninggal. Legacy yang sama dilakukan oleh Samuel Lam sampai mati. Dan setelah Samuel Lam mati di Guangzhou, sekarang gerejanya sudah ditutup oleh pemerintah. Mereka tidak berani melawan Samuel Lam, tapi mereka tahu Samuel Lam sudah tua. Suatu kelak nanti mati. Dan setelah mati, pemerintah menghancurkan. Dan hari ini kita melihat tidak ada lagi gereja yang besar yang didirikan Samuel Lam. Tapi apakah gereja berhenti? No. Gereja tetap berjalan dalam format yang berbeda. Sekarang gereja berbentuk apartemen di mana-mana. Gereja berbentuk akan rumah, pos PI, pos penginjilan di mana-mana. Hamba Tuhan semakin banyak karena orang awam mulai belajar berkhotbah. Maka tidak serahkan semua kepada pendeta untuk berkhotbah, tapi mereka belajar firman Tuhan dan mereka belajar menyampaikan firman karena mereka punya desire untuk supaya bukan dirinya sendiri tapi orang lain mengalami spiritual growth. Maka ada kebangkitan layman movement. Sehingga orang-orang awam pun digerakkan Tuhan untuk bertobat dan digerakkan Tuhan untuk menyampaikan firman dan dipakai Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan. Wang Mingtao tidak pernah masuk sekolah teologi. Wang Mingtao adalah orang awam. Tapi dia dihormati pendeta hari ini. Dihormati orang-orang besar di seluruh dunia. Sehingga Billy Graham rela-rela datang dari Amerika untuk bertemu dengan Wang Mingtao. Meskipun Wang Mingtao sangat tidak appreciate. Kenapa? Karena Billy Graham membuka diri kepada gereja pemerintah. Franklin Graham membuka diri kepada pemerintah. Sehingga saudara tidak dipandang oleh orang-orang gereja bawah tanah. Karena gereja pemerintah sudah mengingkari Kristus. Gereja pemerintah adalah musuh kekristenan. Satu sisi kita melihat di zaman Wang Mingtao, gereja pemerintah adalah gereja yang sangat berbeda sekali dengan gereja underground church. Tapi kita melihat sejak itu, mulai ada kebangunan. Sehingga hari ini kalau sudah melihat gereja pemerintah yang ada di China pun, ada yang dari mereka yang masih sangat konservatif. Kita menemukan hamba-hamba Tuhan yang juga sangat konservatif. Tapi kita nggak tahu apakah kerohaniannya bertumbuh atau tidak. Tetapi conservative ways menjadi salah satu yang memberkati mereka. Bagaimana dengan saudara dan saya hari ini?
Saudara menjadi anak-anak Tuhan, sudah menjadi gereja Tuhan, sudah menjadi hamba Tuhan, sudah menjadi akan jemaat Tuhan. Apakah kita punya sukacita karena anugerah Tuhan menyatukan kita? Apakah kita punya sebuah confidence karena kita sama-sama dibentuk oleh Tuhan sama-sama? Apakah kita punya desire yang sama untuk diberkati dan memberkati orang lain di dalam konten yang benar, di dalam pengetahuan yang benar, di dalam pemilahan yang benar? Maka saudara, kalau Tuhan masih memberikan semuanya itu, semua adalah karena Tuhan mengasihi saudara. Dan semua itu pasti akan membuahkan sukacita. Karena engkau diajar mengasihi Tuhan. Dan diajar mengasihi sesama. Mengasihi seperti dirimu sendiri. Maka mengasihi Tuhan, mengasihi gerejanya. Tuhan mengasihi manusia berdosa. Dan semua di dalam mengasihi Tuhan, mengasihi Kristus di dalam kita semua. Maka kiranya melalui sukacita umat Tuhan ini dapat menjadi bagian di dalam hidup saudara dan saya. Menikmati sukacita yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Maukah saudara punya sukacita ini? Berbagian di dalam sukacita umat Tuhan. Biarlah saudara minta dan doa kepada Tuhan. Mintalah kepada Dia. Seperti Alkitab mengatakan, mintalah maka semua akan diberikan padamu. Mintalah apa yang benar kepada Tuhan. Maukah saudara? Saudara bukan menjawab saya. Jawablah Tuhan yang memperdengarkan Injil Tuhan padamu hari ini. Melalui Paulus, melalui Filipi. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bagi berdiri dan kita bersama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih. Kalau Tuhan masih membangkitkan gereja-gerejamu, membangkitkan jemaat-jemaatmu, membangkitkan hamba-hambamu. Kami sangat bersyukur karena Tuhan memakai surat Filipi untuk menegur kami. Di saat kami kurang memiliki compassion, di saat kami kurang memiliki akan affection, di saat kami masih memiliki satu hal di mana kami tidak memiliki care kepada setiap orang-orang sekeliling kami. Tuhan, seperti yang sudah kami bahas, kami sangat merindukan bahwa kami bisa memiliki sukacita yang sama di dalam anugerah Tuhan. Memiliki confidence yang sama di dalam Kristus. Dan memiliki akan satu desire yang sama di dalam apa yang namanya spiritual growth untuk bertumbuh bersama. Ampunilah kami kalau kami nggak punya genuine affection. Ampunilah kami kalau kami selama ini terbuai dengan apa yang namanya kesibukan, sehingga kami kehilangan satu kehidupan sanctification, baik dalam diri kami sendiri maupun pada orang lain. Mohon Tuhan, tegur kami semua. Sadarkan kami semua. Berikan kami guidance untuk menghidupi apa yang benar di hadapan Tuhan. Dan kiranya Tuhan berbelas kasihan bagi kami, mengampuni kami, dan membangkitkan kami, menggelisahkan kami untuk bergerak bagi kerajaan-Mu. Inilah doa seru kami ya Tuhan yang kami mohon, yang kami serukan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami memohon kepada Tuhan. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji, terima kasih. Amin.